Di sini saya akan coba menerangkan bagaimana kita membuat RKAS secara online ya. Pertama, kita masuk ke websitenya dulu. Nama websitenya adalah ebosonline.web.app. Nah ini ya, .web.app. Kemudian kita enter. Nah, di situ adalah muncul berandanya. Di sini kita langsung login saja ya. Kita nggak usah daftar, kita langsung login saja. Sini saya masuk emailnya Debbie Andriansyah ke ini 08@gmail.com. Oke. Passwordnya di sini saya masukin 1234567 8. Nanti password bisa diganti. Kemudian sebagai apakah Anda kita pilih admin sekolah ya. Kemudian kita login. Oke. Nah, di sini udah lengkap menu-menunya ya. Ada rekening kegiatan, ada rekening belanja, ada RKS awal, ada buku kas umum, realisasi sehingga sampai ke laporan. Untuk rekening kegiatan, kalau kita lihat di sini terdiri dari 8 pokok standar ya. Nah, ini kita lihat yaitu pengembangan kompetensi lulusan, pengembangan standar isi, standar proses, dan lain-lain. Ini tidak bisa diedit ya, karena ini sudah langsung pakai saja. Kemudian di sini ada rekening belanja atau kode belanja. Nah, ini terdiri dari belanja langsung itu apa aja? Ada belanja pegawai, kemudian ada belanja barang dan jasa, kemudian juga ada belanja apa lagi nih, kita lihat sampai bawah ya. Nah, ini terus ke bawah. Nah, yang ini ya. Ada belanja modal. Nah, ini pun tidak bisa diedit ya, ini langsung digunakan saja. Kemudian di sini kita langsung buat RKAS awal. Nah, gampang sekali cara buat RKAS awalnya. Pertama kita buat seperti ini. Kita klik. Kemudian di sini ada tambah data RKAS. Berarti tambah kita membuat secara ini ya, secara terperinci tapi dari awal gitu. Kita klik tambah data RKAS, kemudian kita pilih tahun anggaran, misalkan 2020 nih. Ya, kemudian kode rekeningnya. Nah, di sini ada beberapa macam kode rekening yang 8 pokok standar tadi, misalkan pengembangan kompetisi lulusan. Oke, kemudian sub kode rekeningnya kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler misalkan ya. Nah, kemudian baru kita masukin kode belanjanya apa? Misalkan belanja langsung, kemudian sub kode rekening pertamanya apa? Di sini ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Misalkan kita belanja barang dan jasa. Kemudian di sini ada sub kode rekening lagi, kita harus pilih yang mana ya. Di sini lengkap, ada belanja bahan habis pakai, belanja bahan modal. Kita misalkan belanja habis pakai. Kemudian ada subnya lagi, yang mana nih? Ada alat tulis kantor, belanja dokumen dan lain-lain ya. Di sini lengkap banget. Kita ketik aja belanja alat tulis kantor di sini. Nah, kemudian belanjaan kita itu ada berapa banyak gitu ya, ada berapa item. Misalkan kita belanja kertas, belanja pulpen, belanja penghapus, belanja penggaris. Misalkan kita buat aja di sini ada 3 item. Saya buat ya di sini 3 item. Oke. Nah, ini ketika saya klik 3 item maka di sini akan muncul ada 3. Tapi kalau saya klik 2 item maka di sini ada 2 item. Kalau saya klik 1 item ya maka di sini ada 1. Oke ya. Saya ambil di sini 3 item aja. Yang pertama adalah nama barangnya saya buat di sini kertas. HVS. Harga satuannya saya buat di sini misalkan 60.000 ya. 60.000, satuannya rim, jumlahnya saya beli misalkan 10 rim. Oke, berarti 600.000 ya di sini kelihatan. Kemudian yang kedua saya buat di sini pulpen. Misalkan pulpen harganya 12.500. Satuannya misalkan buah ya atau pieces. Saya beli 5. Oke, ada 62.500. Kemudian yang terakhir saya beli di sini apa ya? Spidol mungkin. Spidol di sini saya buatnya 50.000. Kemudian satuannya buah. Saya buat di sini 10. Oke ya. Setelah ini oke semua dan tidak salah isinya, barulah kita klik simpan. Oke. Nah, berarti
tahun anggaran 2020 ini kita baru mengisi RKS-nya ini ya. Kita lihat di sini, kita lihat datanya. Di sini ketika kita klik ada lihat data, ada rekap, rekap pertama, ada rekap kedua. Kita lihat data ya. Nah, jadi kita lihat data di sini dibagi berdasarkan kompetisi ya, berdasarkan 8 pokok standar tadi, maaf. Nah, ini. Oke ya. Nah, di sini kita lihat kalau ini kita klik. Nah, di sini kita bisa melihat formatnya langsung seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengeditnya? Gampang, cara editnya langsung dari sini saja. Jadi yang di item belanja ini yang kita edit ya. Yang di sini tidak bisa kita edit karena ini penjumlahannya otomatis. Misalkan saya pengen ngedit di sini nih ya, pengen ngedit di sini harganya menjadi katakanlah 100.000 ya. Saya edit 100.000 jadi 1 juta kan. Nah, ini simpan data. Nah, jadi dia berubah 1 juta. Oke, kemudian ini kan ada TW1, TW2, TW3 sama TW4. Kalau misalkan dari ini adalah jumlahnya ya, jumlah dalam 1 tahun anggaran itu untuk beli kertas HPS itu 1 juta. Kalau mau dibagi per triwulan, ini bisa kita bagi. Lihat nih di sini ya. Kita edit saja di sini, kita edit data. Misalkan triwulan pertamanya kita pengen habisin untuk belanja itu 300.000. Ya, saya simpan. Nah, 300.000. Terus untuk TW kedua saya buat di sini 200.000 misalkan ya. Oke. Kemudian untuk TW ketiga di sini kita lihat ya otomatis langsung ngejumlah ya. Untuk TW3 di sini saya buatnya misalkan 400.000 misalkan. Oke. Berarti kurang berapa tuh? Ini udah 800.000 ya. Sorry, ini 600.000, ini 900.000. Jadi di sini kurang 100.000 ya. Kalau misalkan Anda buat di sini 150.000, maka dia ada warning, maaf, nilai yang Anda masukkan melebihi batas anggaran. Kenapa? Karena batas anggaran kita kan di sini hanya 1 juta ya. Berarti kita di sini kurang 100.000 gitu. Tadi kalau masukin 150.000, maka dia kelebihan. Kita tulis 100.000 ya. Tuh, Waga Patma. Kita simpan, maka oke. Nah, kurang lebih seperti ini cara ngebuatnya. Nah, bagaimana misalkan kita pengen ngebuat lagi anggaran apa RKAS-nya? Di sini kan tadi kita buat 2020 ya. Kita buat 2020. Sekarang saya akan buat lagi beberapa kegiatan lagi. Oke, contoh. Caranya gimana? Klik tambah lagi RKAS-nya. Tahun anggarannya 2020. Kode rekeningnya misalkan yang ini ya, pengembangan standar isi. Kemudian pengembangan perpustakaan, kemudian belanja langsung, kemudian belanja pegawai misalkan, kemudian honorarium, yang mana nih? Kita uang lembur lah misalkan ya. Kemudian uang lembur PNS atau uang lembur non PNS. Saya buat di sini uang lembur PNS saja. Kan ada 2 orang. Oke. Di sini nama barangnya upah lembur 1 misalkan. Harga satuannya 55.000. Ya, 55.000 satuannya hari. Oke, misalkan dia ada 7 minggu ada 7 hari ya. Oke ya. Kemudian yang kedua upah lembur kedua atau upah lembur 2 ya, saya buat di sini. Satuannya misalkan 65.000. Harga satuannya ya. Di sini satuannya adalah misalkan bulan hari misalkan gitu. Saya tulis di sini 30 hari ya. Jadi 19. Kita simpan datanya. Nah, di sini langsung otomatis muncul ya. Kalau kita klik, kita lihat data di sini. Nah, oke, ini langsung muncul. Lihat seperti ini ya. Kalau kita klik, tuh langsung muncul ya. Kemudian ini juga kalau kita klik juga langsung muncul. Tapi ini per sub kegiatan ya. Ini per sub kegiatan seperti ini. Pengembangan kompetisi, ini juga per sub kegiatan. Nah, kalau untuk melihat rekapnya seperti ini. Rekap RKS 1. Nah, ini kelihatan langsung ya. Nah, di sini kan muncul nih uang lemburnya berapa, belanja barang dan jasanya berapa, belanja bahan habis pakainya berapa, ini kelihatan di sini.
Kemudian kita lihat lagi di sini. Nah, ini juga kelihatan. Ya. Lihat tuh. Di sini langsung per eh, standar pokoknya. Lihat ya, di sini masih kosong karena belum diisi ya. Ini langsung otomatis nih ngejumlahin. Oke ya. Kemudian bagaimana caranya untuk ngeprint? Untuk ngeprint ya. Untuk ngeprint RKS ini jika sudah oke semua untuk dilaporkan ke dinas, cukup klik laporan saja. Kemudian laporan rekap RKS 1 kita klik di sini. Oke. Oke ya, kemudian juga klik di sini. Nah, klik di sini. Oke ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.